Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Usning di mata pelajaran matematika kelas 6 ya, kelas 6 Hasan Hussein. Jangan panik, pasti bisa kejar cita-cita. Oke, kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Sebelumnya kita baca basmalah dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk lingkaran. Kali ini kita akan bicara tentang lingkaran. Nah, sebelumnya kita akan mengenal tentang unsur-unsur lingkaran. Apa saja yang ada di dalam unsur-unsur lingkaran, yaitu ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik pusat. Nanti kita akan pelajari masing-masingnya. Titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Nah, sekarang kita akan pelajari masing-masing unsur itu. Titik pusat, apa yang dimaksud dengan titik pusat adalah satu titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, oke. Titik berada di tengah-tengah. Ini titik pusat. Biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Ini Usning umpamakan dengan huruf P ya, pusat gitu ya. Tetapi ada juga yang melambangkan dengan huruf O, A, dan sebagainya. Ini untuk menyebutkan nama lingkarannya. Jadi kalau Usning tulis P di tengah, ini namanya lingkaran P. Gitu ya. Kemudian lanjut. Oke. Titik pusat itu berupa titik berada di tengah lingkaran. Itu cirinya. Kemudian yang kedua, tadi ada diameter. Unsur yang kedua yaitu diameter. Diameter, kita akan membuat lingkaran ya, lingkaran A, lingkaran P tadi ya. Nah, ini ada huruf A di ujung dan huruf B di ujung. Ini melewati titik pusat. Melewati titik pusat. Melewati huruf P tadi ya, tapi Usning tidak menggambar huruf P di sini. Melewati titik pusat. Kemudian ditarik garis dari A menuju B. Dari titik A menuju titik B. Nah, ini yang dinamakan diameter atau dilambangkan dengan huruf D, ditulis huruf D kecil ya, D kecil, diameter. Diameter berupa ruas garis. Diameter menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dua titiknya tadi apa? Titik A dan titik B. Kemudian diameter melewati titik pusat, melewati titik pusat. Nah, melewati titik B. Kemudian yang ketiga yaitu dituliskannya diameter AB. Jika hurufnya ini Usning ganti, misalkan C di sini E, berarti diameter CE gitu ya. Ini nama AB, nama diameternya mengikuti huruf yang ada di dalam lingkaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu unsur yang ketiga itu jari-jari. Sama ya. Titik P pusat. Kemudian Usning menggambar di sini titik B. Kita tarik garis dari titik P menuju titik B. Ini namanya jari-jari. Beda dengan diameter. Kalau diameter tadi dari ujung menuju ujung lingkaran. Kalau ini tidak. Kalau jari-jari itu dari titik pusat menuju salah satu titik di lingkaran. Misalkan B, berarti ini jari-jarinya PB. Ya, kita simbolkan jari-jari dengan huruf R kecil. Contoh, Usning bisa menarik garis dari P ini menuju keluar di sini. Sret, misal menuju di sini Usning garis C, kasih C. Berarti PC. Ini juga jari-jari.
Usting tarik garis lagi P ke bawah menuju titik di bawahnya. Misal, nah, misalkan di sini E, berarti PE jari-jari ya. Kemudian jari-jari berupa ruas garis menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, dengan satu titik pada lingkaran, titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Beda ya, kalau diameter tadi dari titik lingkaran ke titik lingkaran yang lain dan melewati titik pusat. Kalau jari-jari dari titik pusatnya. Kemudian kita tuliskan jari-jari PB. Kemudian selanjutnya unsur yang berikutnya itu busur. Busur lingkaran sama kita tulis. Nah, kemudian ada huruf titik A di sini dan di sini titik B. Nah, ini yang disebut busur lingkaran itu adalah garis yang melengkung dari titik A menuju titik B. Namanya busur lingkaran atau busur AB karena titiknya A dan B ya. Busur lingkaran berupa lengkungan, garis melengkung A menuju B dan merupakan bagian dari lingkaran. Dituliskannya AB, kemudian kita buat garis lengkung di atasnya. Ini namanya busur AB. Selanjutnya tali busur. Sama, kita buat lingkarannya, ada titik pusat P, kemudian ada titik A, ada titik B. Nah, perhatikan di sini hampir sama dengan diameter, tetapi tidak melewati titik pusat. Nah, beda ya. Kalau tadi diameter melewati titik pusat, kalau ini tidak melewati. Jadi hanya titik di lingkaran dihubungkan dengan titik lainnya juga pada lingkaran, tapi tidak melewati titik pusat. Ini namanya tali busur. Berupa ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran, tidak melalui titik pusat. Nah, itu tali busur. Dituliskan tali busur AB. Oke. Nah, sudah ya, kita amati lagi perbedaannya dengan diameter. Kalau diameter ya melewati titik pusat. Kalau tali busur tidak melewati tali pusat. Unsur selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng, coba kita gambarkan usting di sini ya. Ada titik A, ada titik B. Nah, dengan tali busur tadi, tali busur. Tetapi yang dinamakan tembereng itu adalah daerahnya. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur AB dan tali busur AB. Yang diarsir ini yang disebut tembereng. Ini ya, yang diarsir yang usnya ya, gerakkan ini. Oke. Berupa daerah dibatasi oleh busur apa ini? Busur AB dan tali busur AB. Tidak melewati titik pusat. Nah, tidak melewati titik pusat. Tembereng. Ini tembereng ya, tembereng AB, bukan tali busur. Selanjutnya juring. Nah, selanjutnya juring. Apa itu juring? Nah, hampir sama dengan tembereng, tetapi melewati titik pusat. Nah, bedanya berupa daerah dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Nah, bedanya dengan tembereng tadi, kalau tembereng tidak melewati titik pusat. Nah, kalau juring melewati titik pusat. Dan garisnya berupa jari-jari. Oke. Itu ya, demikian ya penjelasan usting tentang unsur-unsur pada lingkaran. Nanti kita akan coba latihan lewat Google Form. Oke, tetap semangat ya. Nanti bisa bertanya lewat usting. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. SD Muhammadiyah Kado Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.